Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Zulia Putri dengan NIM 3219179 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep harga. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapatkan menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan. Yang kedua, penetapan harga jual dilakukan oleh pemerintah. Artinya, pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa, terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya. Yang ketiga, penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan. Menurut jumhur ulama, telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam, yaitu bersih. Yaitu yang pertama, larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Yang kedua, bersikap benar, amanah, dan jujur. Yang ketiga, menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. Yang keempat, menerapkan kasih sayang. Yang kelima, menegakkan toleransi dan keadilan ajaran Islam, memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kebijakan harga dalam Islam. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama yaitu pendapat menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah, maka banyak atau kota besar, pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan.
Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan. Yang kedua itu penetapan harga menurut Abu Yusuf. Pembentukan harga menurut Abu Yusuf menyatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan berarti melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Abu Yusuf berpendapat harga tidak tergantung pada penawaran, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Oleh karena itu, meningkatnya atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa juga variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Selanjutnya itu penetapan harga menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai at-tasaman al-adil, atau harga yang adil di kalangan ilmuwan muslim, atau equilibrium price, atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran. Jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Yang terakhir itu penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan atau naf al-adil, di mana ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga adil. Dalam Majmu' Fatwanya, Ibnu Taimiyah mendefinisikan equivalent price sebagai harga baku di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu. Dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Sucia Zahra dengan NIM 3219200. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tujuan penetapan harga. Nah, teman-teman, harga bukanlah suatu elemen ketika kita memproduksi, namun penetapan harga adalah suatu strategi. Harga harus mengandung suatu nilai tertentu yang menjadi pertimbangan konsumen saat akan membeli, dan sekaligus menjadi alat perang dalam persaingan harga. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen atas pembelian atau penggunaan dalam suatu produk. Harga dari sisi produsen dipengaruhi oleh biaya produksi, biaya pemesanan, jumlah pesaing, dan sasaran konsumen. Harga dari faktor luar dipengaruhi oleh selera pembeli, daya pembeli, konsumen, permintaan produk, dan harga pesaing. Kemudian tujuan penetapan harga yaitu yang pertama, bertahan. Terjadinya suatu perusahaan menghadapi yang ketat dan adanya perubahan keinginan konsumen. Selama harga yang ditetapkan dapat menutup biaya, maka perubahan dapat bertahan dalam pasar. Yang kedua yaitu memaksimalkan keuntungan dengan cara menetapkan harga tinggi. Selanjutnya yang ketiga, memaksimalkan pangsa pasar dengan cara
penetapan harga terendah. Perusahaan percaya dengan menetapkan harga terendah, maka hasil penjualan akan maksimal dan menurunkan biaya produksi. Yang keempat yaitu memaksimalkan harga tertinggi. Terjadi ketika terdapat pembeli yang potensial untuk membeli harga dengan harga tinggi, yaitu agar menimbulkan pesaing ketat dan tidak menimbulkan image yang baik. Yang kelima, pemimpin produk yang berkualitas dengan cara menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan pesaing. Kemudian secara umum ada 3 kebijakan penetapan harga. Yang pertama yaitu penetapan harga di atas pesaing. Yang kedua, penetapan harga di bawah harga pesaing. Dan yang ketiga, menetapkan harga pesaing. Harga merupakan hal penting karena kontribusinya terhadap penjualan dan keuntungan. Harga adalah bagian bauran dari pemasaran yang menghasilkan laba, sedangkan bauran pemasaran yang lain juga membutuhkan biaya. Di sini harga juga merupakan variabel yang fleksibel, yaitu mudah untuk diubah. Di sisi lain, harga juga akan membentuk persaingan ketat antar produsen. Masalah yang sering terjadi adalah harga yang terlalu berorientasi pada biaya, serta harga yang diperbaiki seiring dengan perubahan pasar. Harga yang tidak mempertimbangkan sebagian dari bauran pemasaran dan harga yang tidak bervariasi pada produk yang berbeda. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zuripa, NIM 3219202. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang hisbah. Yang pertama, pengertian hisbah. Pengertian hisbah menurut bahasa yaitu lebih dikenal sebagai lembaga pengawas pasar. Al-Hisbah merupakan sebuah lembaga pengawasan yang dimiliki oleh pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perdagangan. Kemudian yang kedua, fungsi Hisbah yaitu mengatur mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan aturan dalam menjalankan bisnis. Kemudian maka dapat dikatakan jika seluruh usaha yang dilakukan negara untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan, aturan, keadilan dalam menjalankan semua aktivitas. Kemudian wewenang dan tugas Hisbah. Lembaga Hisbah memiliki tugas yaitu memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu berdasarkan hak-haknya dan juga menyelesaikan suatu perselisihan antar manusia dan menjaga untuk melakukan perbuatan yang baik. Ada 2 tugas Hisbah. Yang pertama, mengawasi secara umum tentang pelaksanaan kebijakan, termasuk ke dalam lembaga hukum dan keagamaan. Yang kedua, tugas secara khususnya berhubungan dengan kegiatan pasar sebagai lembaga pengawasan secara umum. Pengawasan yang dilaksanakan misalnya perdagangan dan perindustrian, tentang administratif, standar produk, dan pemeliharaan kualitas. Lembaga tersebut juga secara rutin melaksanakan pengecekan takaran, kualitas barang dan ukuran, timbangan, dan menjaga agar jual beli dapat tercipta kejujuran supaya harga berjalan stabil. Kemudian fungsi Hisbah. Ada beberapa fungsi Hisbah menurut Profesor Ahmad Mujahidin. Antara lain, yang pertama, mengawasi timbangan, ukuran, dan harga. Dalam konteks perekonomian kontemporer, Hisbah juga mengawasi standar atau parameter
yang menentukan atau yang merupakan kesepakatan umum yang diperbolehkan di pasar, baik kualitas, kuantitas maupun kehalalannya, atas barang dan jasa atau bahkan sebuah unit usaha dalam aktivitas ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, mengawasi jual beli terlarang, praktik riba, maisir, gharar, dan penipuan. Kemudian yang ketiga, mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas. Lembaga hisbah bukan hanya memastikan agar transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan syariah, namun juga menjamin kalau barang yang diperdagangkan di pasar telah sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh syariah. Kemudian yang keempat, pengaturan atau tata letak pasar. Demi kelancaran berlangsungnya transaksi di pasar dengan mempertimbangkan kebebasan semua pihak untuk ikut serta dalam transaksi di pasar, kebersihan, kesehatan, dan kewajiban semua pihak dan lain sebagainya. Lembaga hisbah mempunyai wewenang untuk mengatur tata letak pasar yang ada. Kemudian yang kelima, peranan penting hisbah dalam ekonomi. Yang pertama, standarisasi mutu yang cukup tinggi. Ketika ada hisbah, maka masyarakat pedagang harus menyediakan barang yang terbaiknya, karena hisbah juga mengatur tentang mutu barang yang ada di masyarakat. Ketika ada penipuan atau kecurangan mutu barang yang dilakukan oleh produsen dan menjalimi konsumen, maka petugas hisbah siap bertindak. Kemudian yang kedua, regulasi perdagangan lebih teratur. Karena hisbah mempunyai pengawas yang siap mengawasi setiap kezaliman dalam perdagangan, maka masyarakat akan cenderung hati-hati dalam berdagang. Kemudian yang terakhir, terhindarnya ekonomi biaya tinggi dengan regulasi yang teratur akan menyebabkan biaya yang tercipta rendah, karena tidak ada uang pungutan liar sana sini yang biasa dipungut oleh birokrat ataupun orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimah dengan NIM 3299196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan pemerintah dalam mengontrol pasar, di mana pelaksanaan tugas pemerintah dalam mengawasi jalannya aktivitas pasar memegang peranan yang sangat penting, di mana pemerintah mengawasi tentang tertibnya harga, tertibnya pasar, tertibnya timbangan dan takaran, serta tata kelola pasar yang benar-benar diidamkan oleh semua pihak, di mana kondisi ini merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua masyarakat dan semua pihak, dan pemerintah selaku pelaksana tugas pengawasan terhadap pasar menginginkan adanya kepatuhan pedagang dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan takaran dan timbangan serta tata kelola pasar dan lain sebagainya, sehingga tugas pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pasar dapat tercapai dengan baik, di mana pengawasan pemerintah terhadap pasar dalam hal ketetapan takaran dan timbangan yang dilaksanakan melalui Direktorat Metrologi atau Balai Metrologi Perdagangan berperan penting untuk memberikan pelayanan dalam bidang kemetrologian kepada masyarakat luas, sehingga akan tercipta tertib pasar, di mana terdapat dua tugas dan wewenang dari Badan Meteorologi legal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu dari segi pengelolaan terhadap standar pasar, yaitu Badan Meteorologi memberikan pengawasan terhadap jalannya pasar, yaitu terhadap takaran dan timbangan. Yang kedua yaitu dari segi pengawasan dan penyuluhan kemeteorologian. Tugas dan penyuluhan kemeteorologian merupakan tugas yang dilakukan dalam upaya untuk mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan penjual terhadap pembelinya, sehingga dengan adanya
penyuluhan dan pengawasan, maka ketertiban pasar akan tercapai. Dan saya menghimbau kepada kita semua selaku pelaku ekonomi agar dapat menjauhi penipuan dan kecurangan dalam segi apapun. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.